Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini dengan segmen yang baru, yaitu Obras, obrolan santai. Oke, di sebelah kanan ini kita bersama dengan Akhi Aldi Muzaki. Di sini ada Akhi Barki Awaludin, saya sendiri Gusti Sadewo, ada Akhi Dandi Ahmad Ramdhani, Akhi Surya Nurfalah, yang insya Allah kita di sini akan melakukan obrolan santai seputar kehidupan kita sebagai santri. Oke, kalau santri itu terkadang nggak terlepas sama yang namanya kiai gitu. Akhi Aldi, kan Akhi Aldi ini dari Garut ya. Ada nggak sih hal yang berkesan gitu? Alhamdulillah ketika saya menjadi santri banyak sekali pengalaman ya. Dari mulai masuk ya, hingga selesainya di pesantren pasti banyak ya, yang berkesan. Satu hal yang berkesan bagi saya ketika duduk di kelas akhir. Ada apa dengan kelas akhir? Di sana ditugaskan sebagai pengawas ujian. Di sisi lain itu tidak semua santri kelas akhir ya, sebagiannya itu disuruh bersih-bersih pondok. Waktu itu saya kebagian disuruh bersih-bersih pondok. Ketika saya sedang membersihkan area depan masjid, saya dipanggil ya, oleh Pak Kiai. Saya dipanggil. Alhamdulillah Pak Kiai sudah mengetahui nama saya, dipanggillah Aldi. Di sini kan itu. Kira saya suruh apa? Tolong bersihkan garasi rumah saya. Di sana alhamdulillah saya dikenal oleh Pak Kiai. Alhamdulillah tahu namanya. Setelah itu saya bersih-bersih. Setelah selesai Pak Kiai keluar dari rumahnya. Itu mau berangkat posisinya. Saya dipanggil lagi. Ditanya, sudah selesai? Udah Ustaz. Lalu saya di sana ya, dipanggil oleh Kiai, langsung salam kepada Pak Kiai. Lalu di sana saya didoakan oleh beliau. Alhamdulillah saya mendapat doa dari beliau itu secara langsung. Rasanya sangat berkesan itu di pondok bagi saya. Dan Coba Ustad Barki, kan ente sama nih satu pondok. Apa sih yang bikin sampai sekarang dari awal ente masuk sampai hingga detik ini yang masih terbenak di dalam pikiran ente, gak bisa dilupain lah ketika santri gitu? Kenangan terindah ketika menjadi santri. Yang paling berkesan banget lah. Oke, ceritakan biar pemirsa ini tahu. Ya kan kita kan dari pondok kita bertiga bareng nih, dari seperjuangan bertiga, dan Ustadz Aldi, Ustadz Barki ini pendatang ya. Kita cuma ingin tahu gitu seputar apa namanya masa lalu antum Di pondok dahulu. Di pondok di Garut. Ketika di pondok Garut, kenangan tentu banyak, entah itu nasihat daripada seorang guru atau sering kita sebut dengan tajil atau pemukulan, karena zaman dulu yang namanya pemukulan kita siap-siap saja, tidak ada pengajuan, jadi kepada pengurus sana, kepada kita yang itu sudah pasti. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya dulu lagi nakal-nakalnya masa nihai, saya sampai dihukum di depan masjid
harus berdiri sambil membaca Al-Quran atau belajar untuk persiapan ujian nih hadirin. Di sana ada kiai saya, sama saja dengan Ustaz Aldi. Saya doakan kamu insya Allah menjadi orang yang sukses, saya doakan. Amin. Amin, amin. Asal kamu berubah. Di pondok ini kita perlu berjuang, bukan leha-leha. Maka dari situ alhamdulillah sedikit perubahan dari yang tadinya jarang sholat tahajud, duha atau hajat, saya jadi alhamdulillah. Jadi ketika kita melewati hal tersebut terasa tidak enak. Berjamaah ke masjid sok paling depan itu sangat nikmat sekali. Terakhir kali saya bertemu dengan kiai saya dulu ketika majelis Akhlakul Karimah yang sering dilaksanakan setiap minggu malam Jumat, saya bertemu kiai saya. Beliau berkata, "Ya, kamu Barki." Alhamdulillah beliau juga kenal kepada saya. "Iya." "Apa?" "Pengabdian Jongol." "Iya." Tujuan kita belajar di Darussalam adalah, menurut kata beliau, atau di pondok modern rata-rata berbasis dengan kuliatul mu'alimin atau tarbiyatul mu'alimin, itu kita hakikatnya untuk dididik menjadi seorang guru. Siap atau tidak siap, kita harus bisa menjadi seorang guru apapun profesi kita harus bersedia mengajarkan atau mengamalkan. Begitu pula sekarang tugas dari pondok untuk mengabdi di pondok pesantren Al-Madinah. Bantu pondok Al-Madinah. Itu sudah menjadi keluarga kami. Itu sudah menjadi guru kami. Apapun sesuatu hal yang bisa dibantu, maka bantulah dengan semaksimal mungkin. Maka ketika saya mengabdi di sini, pondok pesantren terpadu Al-Madinah, saya maksimalkan. Apapun yang bisa saya bantu dengan sebisa saya. Itu yang bisa saya. Berarti kalau misalkan kita simpulkan nih, Ustaz-ustaz, akhi-akhi sekalian nih, berarti yang paling berkesan itu adalah motivasi dari kiai yang luar biasa gitu ya. Betul. Sampai merubah diri kita Sampai gitu. bisa merubah diri kita yang tadinya Nakal, sampai Nilai yang positif gitu ya ya. begitu. Memang terkadang kiai itu memiliki kata-kata yang luar biasa gitu ya, Iya, betul. bisa mengguncang jiwa kita gitu. Oke nih, kan tadi kita udah dengar nih yang dari Garut, nah sekarang kita dengar nih yang dari Al-Madinah. Oke, dari Ustadz Surya, coba Ustadz Surya. Dari gua dulu. Apa mau dari Ustadz Dandi? Ustadz Dandi. Kita kan ya ini lagi ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya, Santai. Nggak terlalu kaku, monoton gitu. Gua mau cerita, aneh mau cerita tentang lika-liku sebab masuk pondok Al-Madinah. Aneh masuk pondok Al-Madinah itu ketika tahun 2017. Berarti kelas 2 SMP. Sebab aneh masuk pondok Al-Madinah itu ya karena ketika sebelum masuk pondok Al-Madinah, sebelum masuk pondok nih, ya, aneh berarti sekolah di luar dulu. Sekolah bukan SMP tapi MTS. Di sana setahun aneh alamin rasa bandel, ya gimana lah anak-anak luar biasanya kalau sekolah di luar itu. Nih, ada ketika naik ke kelas 2 MTS, itu mulai mengenal apa namanya kayak tawuran lah, kayak bandel-bandel orang biasanya lah, kebawa sama lingkungan. Nah, itu ya mungkin musabab aneh masuk pondok ini, ucapan aneh ketika sebelum masuk ke MTS. Ketika sebelum masuk ke MTS tuh aneh udah ngomong ke orang tua, "Mak, pengen masuk ke pondok." Kata orang tua aneh, "Udah jangan, yang deket-deket aja." Nah, mungkin dari situ lah aneh masuk pondok. Nah, mungkin Allah apa namanya, apa bahasanya tuh, ditunda dulu lah kalau itu, tunda dulu. Nah, ente udah masuk MTS aja, mungkin kata Allah gitu ya, diuji dulu. diuji terus
ana lika-liku semua itu rasain ya. Semuanya ketika naik ke kelas 2 semester, mau naik semester 2, mau nginjek semester 2 itu ya mungkin takdir Allah menetapkan anak ketika mau naik ke kelas 2, udah naik kelas 2 nih, pindahkan ke pondok ini, pondok Al-Madinah. Nah, sebabnya apa? Karena bandel itu, perantara bandel ketika sekolah di luar. Nah, ketika masuk ke pondok Al-Madinah, kira aneh ya, pondok Al-Madinah itu kayak pondok-pondok biasa-biasa gitu. Ya fasilitas ada, bagus lah. Ketika masuk nih, ini masuk itu hari Jumat. Masuk ke lingkungan Al-Madinah ke bawah. Ya aneh kaget ya, melihat anak-anak itu lagi apa? Kerja bakti kayak gitu kan, kerja bakti. Ya main apa namanya? Kalau di pondok kita itu kan dulu masih ada yang kerja lah setiap Jumat itu, dari anak baru itu kerja ikut disuruh Pak Kiai. Udah masuk pondok Al-Madinah, ya kebandelan yang anak dulu rasain itu ya masih ada. Nah, terus aja bandel sampai ketika anak nih, sampai nggak pernah anak lupain ketika itu mau pulang. Ketika mau pulang karena kakek aneh sakit ya, aneh mau pulang, kata teh anak, kalau misalkan kamu belum pulang, belum nyampe ke rumah, ntar dijemput. Anak minta anterin dulu nih dari pihak pondok, minta anterin ya dulu itu sama Sadandi. Ketika mau naik nih, ini di jalan depan ini mau naik, ya kan pakai biasanya nongkrongin yang kerja, ada Pak Kiai kepergok, ya dipanggil lah kata Ustaz Dandi, samperin dulu sekalian pamit. Kiraannya kan kita pamit langsung diizinin. Ketika ini pamit ditanya mau kemana bang, kan abah itu kan sering bilang ke anak-anak tuh, bang mau kemana bang, mau pulang. Langsung di situ pakai marah-marah sampai matanya itu memerah gitu. Ya. Kata buat apa sih pulang lah gini, gimana sih lah pakai kalau marah gitu kan. Ya, anak nggak jadi itu pulang, bukan nggak jadi, cuman anak diam nunggu jemputan dari kakak anak. Ya akhirnya pulang lah. Itu ya terus anak masih bandel. Ya sebab anak bandel itu mungkin kurang berinteraksi sama teman kelas anak. Bukan anak kalau itu sama abang kelas ya mungkin ke bawah lah, mungkin ada rasa menyesal ketika naik ke kelas tinggi ya, udah naik kelas 4 anak mulai mencoba berubah ya, karena sebab diberikan amanah ya mengurus anak-anak. Masa sih anak mau kayak gini terus gitu kan, udah dapat amanah masa melanggar terus loh. Di situ anak jalani sampai detik ini, anak juga nggak nyangka bisa kepilih ngajar. Ya sebelumnya ya berpikir orang-orang kan teman-teman anak udah cabut, udah nggak ada yang sering ngopi bareng lah, tergantikan oleh antum-antum semua. Ya, jadi kita ngopi itu jadi nggak terlalu sepi lah, nggak terlalu sepi, jadi udah tergantikan sama antum-antum semua dari luar yang diamanahkan buat membantu pondok kita, tergantikan semuanya. Ya, alhamdulillah sampai detik ini Anda merasakan ya namanya perjuangan itu ya emang perih. Sedikit demi sedikit kita merubah diri kita, intinya bertahap lah, nggak langsung kita itu langsung bisa berubah. Bertahap. Oh, betul. Perubahan membawa banyak kemajuan. Nah, itu betul tuh sekali. benar itu titik poinnya. Terkadang ya banyak ya. Saya juga dengar cerita dari ya kelas abang kelas itu kan. Ya kebanyakan orang dulu nih yang masuk pondok itu ya mereka itu dari kalangan orang-orang bandel. Ya. Nah, mereka masuk pondok punya satu tujuan yang baik, merubah sifat yang negatifnya ingin menjadi yang lebih baik, menjadi positif lah. Nah, biar menjadi lebih baik karena tahu ya, zaman itu semakin rusak lah ya, karena ya salah satu penyebabnya adanya HP lah, motor lah. Nah, maka itulah yang menjadi penyebab
Ya kenakalan itu penyebab kita bisa ya harusnya menjadi lebih baik. Dan nakal dulu itu ya, nakal itu sebagai motivasi kita. Ketika kita masuk pondok, nakal itu menjadi motivasi kita untuk menjadi yang lebih baik. Karena saya sering mendapatkan motivasi dari Pak Kiai untuk begini ya. Kita itu ya harus selalu berbuat baik, walaupun kita belum menjadi yang terbaik ya, sebab kebaikan akan membawa keberkahan. Dan salah satu motivasi yang selalu saya ingat yaitu jangan kau nodai pakaianmu dengan titik hitam, noda hitam, itu akan merusakkan. PKI sering berpesan ke kita jangan terlalu sering menggunakan HP. Ya boleh-boleh saja menggunakan HP, namun satu, untuk hal yang positif, ya, mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang terkenal tersohor seperti halnya Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad. Nah, itu banyak motivasi yang harus kita ambil dari sana. Nah, pengalaman saya masuk pondok juga ya begitu. Nah, saya ingin, namun saya masuk pondok bukan karena keinginan sendiri. Ya saya dipaksa orang tua nih. Berarti beda alur ya, beda alur sendiri nih. Dipaksa orang tua. Saya dulu gak mau masuk pondok sebenarnya. Ya karena orang tua saya benar-benar menginginkan saya menjadi yang terbaik, karena emang dulunya benar-benar nakal. Nah, akhirnya saya dimasukkan pondok. Ya, setahun 2 tahun saya merasa gak betah di pondok. Ya karena ya itu iya, beda rasanya di pondok itu beda. Ya soalnya kita kan dulu nakal kan, sering tidur malam lah, sering begadang lah. Ketika di pondok tidur harus tepat, bangun harus tepat. Nah itu yang membuat kita kesulitan di sana. Namun ya, ketika saya banyak mendapatkan motivasi dari kakak kelas, dari Pak Kiai, dari ustadz-ustadz yang lainnya, ya akhirnya ya saya mempunyai inisiatif pikiran ya, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi ya lebih baik lagi. Ya mengusirlah kebandelan-kebandelan yang zaman dulu ya. Soalnya saya juga mengerti ya pikiran orang tua saya itu, karena telah meninjau bahwasanya zaman sekarang itu udah gak benar, rusak ya. Makanya kita dimasukkan ke pondok ya, salah satu tujuannya orang tua kita itu nggak mau lah kita itu ya senasib sama orang tua, walaupun yang namanya nasib pasti berbeda ya, tapi orang tua kita menginginkan kita untuk menjadi yang lebih. Setahun 2 tahun saya nggak betah di pondok nih, akhirnya 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun ya, sampai mendapatkan pengalaman yang baik ya. Nah itu sampai sekarang saya masih bertahan di pondok lah, karena motivasi dan dorongan dari guru serta orang tua. Satu hal yang paling saya terkesan yaitu ketika saya duduk di kelas nihai kelas 6 lah ya, itu kami nih bertiga nih, Ustaz Aisyah Dewo, Aidandi, dan saya sendiri ya, itu ketika di kelas nihai benar-benar kami tuh merasa disayangi oleh Pak Kiai, benar-benar merasa diperhatikan oleh Pak Kiai, sebab kita ditugaskan untuk selalu bertanya tentang hal keagamaannya. Sampai kita itu diberikan diktat atau semacam buku karangan beliau, karangan Abah langsung, karangan Pak Kiai langsung, itu sebanyak 7 kalau enggak 8 buku ya. Tuh, kurang lebih segitu. Per orang itu harus bertanya minimal 60 ya, boleh juga lebih. Nah itu yang paling terkesan bagi saya ketika saya pusing-pusingnya kan duduk di kelas nihai ini, banyak kegiatan ini padat sekali, tapi Pak Kiai selalu bilang nihai itu ya, gak terlalu padat, gak terlalu pusing ya. Yang penting kalian itu harus selalu belajar agama, memahami Al-Quran dan hadis. Nah begitu ya, karena Pak Kiai itu ingin kita benar-benar menjadi yang terbaik, menjadi santri yang selalu ingat kepada Allah.
bahkan Pak Kiai selalu menegaskan ya kan untuk selalu kita sholat jamaah, selalu ngaji lah, selalu memahami Al-Quran, membaca Al-Quran begitu ya kan, dimanapun kita berada kita harus selalu mengkaji diri ya. Ustaz Dewa gimana tanggapannya? Iya benar. Jadi yang diucapin sama Ustadz Dandi, Ustadz Surya ini benar. Jadi orang yang masuk pesantren itu gak cuma satu gitu kan. Kebanyakan wali santri sekarang ini ngebayangin, oh pesantren itu tempat yang bagus Nah, ya, betul, tempat itu. yang sempurna gitu ya. Padahal pada hakikatnya pesantren ini wadah gitu, tempat gitu. Kalau seandainya terjadi kesalahan ya pesantren nggak bisa disalahkan. Salahkan air yang mengisi wadah tersebut gitu. Karena mungkin ada yang backgroundnya, mungkin mohon maaf, mungkin dulu pernah kriminal, mungkin pernah bandel, pernah ini, dan ada juga yang orang baiknya gitu. Nah, apa yang terjadi di pesantren? Kalau menurut saya nih, ya antum-antum semua, itu ya bagian dari proses gitu. Betul. Ya. Jadi kalau ketika terjadi suatu kesalahan di pesantren gitu, ya wajar. Itu bagian daripada proses gitu. Jangan kita seolah-olah menyudutkan pesantren gitu. Kan kita memasukkan anak kita nih, kan kita minta tolong gitu. Kita udah minta tolong, masa kita menghujat sih? Masa kita menghina, menjatuhkan ini nih yang sekarang banyak nih. Karena kita harus luruskan lagi nih perspektif pandangan-pandangan yang demikian nih. Ya kurang lebih cerita saya juga sama dengan antum-antum semua. Karena kita satu tempat. Tapi intinya kalau misalkan Ustadz Dandi ini karena nakal di luar, Ustadz Surya ini karena dipaksa orang tua. Kalau saya ini agak lucu, Ustadz. Saya ini karena cinta, Ustadz. Dulu saya suka sama anak kiai Ustadz di Lampung. Saya dulu di Lampung. Subhanallah. Ini beda lagi, beda lagi. Dan ya. Iya. Sama tapi ada maunya. Sama tapi ada maunya. Karena saya ini bukan golongan daripada keluarga yang cerdas agama gitu. Saya ngerasa minder, Ustadz. Saya ngerasa minder. Akhirnya saya bilang ke diri saya harus menyamakan kedudukan saya dengan orang tuamu gitu, agar saya bisa satu spek, Ustadz. Karena kan kita jomplang gitu ya. Jauh. Ya cuman sayang, Ustadz, itu sempat kandas. Cuman itu bukan faktor pertama, ada faktor selanjutnya yang kenapa saya sampai masuk pesantren. Dulu saya bercita-cita jadi presiden, Ustadz. Ya, dulu saya bercita-cita jadi presiden. Nah tiba-tiba di kelas 3 MTS ini lagi musim-musimnya hijrah. Itu viral-viral yang azab-azab neraka, Ustadz. Itu saya takut, Ustadz. Akhirnya saya mengubah cita-cita saya dari cita-cita jadi presiden, saya pengen cita-cita masuk surga. Alhamdulillah. Akhirnya saya masuk pesantren. Saya itu ketika masuk pesantren, yang saya bayangin pesantren itu sama bagus kayak Ustadz Dandi gitu ya. Saya bahkan sudah sourcing sampai ke Jombang yang lainnya. Tapi yang unik, bapak saya itu gak peduli, yang penting gimana orangnya. Ketika itu bapak saya ke pom bensin Jonggol, ngobrol sama tukang pom bensin, ditanya ke tukang pom bensinnya, oh ada pesantren itu di sana di daerah Malati. Katanya kalau mau dilihat mau boleh, itu dekat kok. Samperin sama bapak saya itu. Naik Kesini lagi motor. aja nanti. Saya baru dilihat, nggak ditanya langsung didaftarin kamar saya ke mandi. sini. Saya pikir bagus, Sat. Masya Allah, Sat, kita di sini. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masih berat lah, karena lebih begitu lah cerita Berat nama. sekali. Apalagi dulu itu ya sering kerja membangun, karena emang fasilitas pondok itu masih jauh lah dibandingkan pondok-pondok yang lain. Ya dibandingkan belajar, kita itu lebih banyak bekerja, Benar. membantu Pak Kiai membangun, sampai hampir semua bangunan yang di sini kami itu merasakan ikut membangun. Ya ada Merasakan keringet ikut. lah di bangunan, setiap bangunan pondok ini tuh. Tapi kalau di pondok kita biasanya yang sering diikutkan ini kelas akhir atau kelas 5 lah yang sudah agak dewasa. Sama juga kita punya pekerja, tapi santri juga ikut diperbantukan lah untuk istilahnya apa, mencari barokah pondok. Iya, betul. Gitu kan. Iya, Istilahnya, Itu harus. sebagai kita khidmat kepada pondok dan juga guru-guru Nah, begitu kan. Al ilmu bita'alum wal barokah bil khidmah.